warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Kali ini hadis ke 530. Kitabu Abi Bakrin li faridati zakah. Surat Abu Bakar menjelaskan tentang kadar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an katabalahu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an katabalahu, menulis surat padanya. Hadhihi faridatus sadaqah allati faradahallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin wallati amarallah biha rasulah. Ini adalah kewajiban sedekah, kewajiban zakat yang Allah wajibkan, yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya. Apa rinciannya? Fi arba'in wa ishrin minal ibil famadunaha al-ghanam. Pada 24 dari onta dan di bawahnya adalah ghanam, kambing. Jadi kalau punya 24 onta, zakatnya kambing. Fi kulli khamsin syatun. Pada setiap 5, 1 kambing. Ya, jadi 5 sampai 24 itu kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa thalathin fa fiha bintu makhad. Apabila onta mencapai 25 sampai dengan 35, ya, 25 sampai 35, maka padanya zakatnya adalah bintu makhad. Bintu makhad itu adalah anak onta, ya, betina, yang usianya, nanti dicatat ya, usianya 1 sampai 2 tahun. Diistilahkan dengan bintu makhad, anak perempuannya makhad. Nanti disebut alasan-alasan dinamai makhad. Fa'ilam takun, kalau enggak ada, fabnu labun, maka ibnu labun. Ibnu labun ini katanya pejantan 2 sampai 3 tahun. Ya. Jadi yang namanya bintu makhad, makhad itu artinya hamil, anak onta yang induknya hamil. Nah, kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Kalau ibnu labun 2 sampai 3 tahun. Induknya baru melahirkan. Labun, labun itu kan laban, menyusui, ya. Jadi induknya sudah lahir lagi. Fa idza balagat sittan wa arba'in, apabila mencapai 6 dan 46 ila sittin, 46 sampai 60, fa fiha hiqqah, maka padanya hiqqah, ya, onta hiqqah. Hiqqah ini onta yang berusia 3 tahun. Turuqatul jamal, yang
siap ditunggangi. Jadi onta 3 tahun betina yang siap ditunggangi, maksudnya siap dibuahi. Faidha balagat wahidatan wasittin, apabila onta mencapai 61 ila khamsin wasam'in sampai 75, fafiha jaza'ah, maka zakatnya adalah jaza'ah. Jaza'ah itu usianya lebih tinggi lagi. Ya, ini istilah-istilah yang sebenarnya ada pada onta ya. Wa ilam takun faidha jaza'ah ya tadi ya sudah ya. Hiqatul jama fafiha bintul faidha balag idawatis ini ya wa fafiha hiqatani turuqatul jamal. Apabila sampai 91 sampai dengan 120 ya, onta yang dipelihara itu 90 sampai 120, maka zakatnya hiqatan, 2 onta hiqah yang usia 3 tahun tadi ya. Turuqatul jamal yang siap ditunggangi, maksudnya siap dibeni dikawin. Faida izdadat ala isrin wa mi'ah, apabila lebih dari 120, fa fi kulli arba'in bintu labun, maka pada setiap 40 bayar bintu labun. Jadi itu ya. Wa fi kulli khamsin, dan pada setiap 50 hiqqah, onta hiqqah. Ya, nanti akan disebut wa fa malam yakun ma'hu ila arba'un min ibil falaisa fiha sadaqah. Barang siapa yang tidak ada padanya kecuali 4 ekor saja dari onta, falaisa fiha sadaqah, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau sebelum 5 ya, onta itu tidak wajib zakat. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya mau, berkehendak, maksudnya mengeluarkan untuk sedekah. Wa fi sadaqatil ghanam, sementara pada kambing, saimatiha adalah kambing saimah yang digembalakan. Jadi syarat kambing yang berzakat itu kambing yang digembalakan. Nah, pada peternakan modern sekarang, kambing itu tidak digembalakan lagi ya, tapi dikandangin. Berarti itu bebas zakat. Idza kanat arba'in, apabila dimulai dari 40 ila isrina wa mi'ah syatun. Dari 40 sampai 120, maka zakatnya itu seekor kambing. Nah, kita lihat tuh. Ya, maunya 40, bayar 1, berarti 1/40. Ya, makanya dinar juga begitu. 1 dinar itu untuk berapa? 20 ya? Dimulai dari 20 dinar ya. Zakat itu mulai dari 20 dinar, itu 2,5%. 1 dinar itu 4/4 gram. 4/4 gram kali 20. Jadi sekitar 85 gram. 85 gram emas. Ya. Berapa zakatnya? 2,5%. Kalau masih di bawah itu, nah, bebas ya, bebas zakat. Uang juga disamakan dengan 85 gram emas. Kalau sekarang emas melambung sampai lebih dari 1,5 juta sekarang. 1,6 apa? Apa 1,7? Sekarang emas ini. Ya, berarti lebih dari 100 juta. Uang 100 juta yang mengendap, kalau bisa dibelikan 85 gram emas, sudah dimiliki selama setahun, maka zakatnya 2,5. Ya, fa idza zadat ala isrin wa mi'ah, apabila lebih dari 120 ila mi'atain sampai dengan 200, fa fiha syatan. Nah, mulai zakat lagi 200 ya. Itu 2 ekor kambing.
Ya, jadi kalau punya 200, 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atain, lebih dari 200 sampai 300, fa fiha salah satu syah. Sampai 300, maka kambing yang dizakati adalah 3. Mengeluarkan 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala satlimi'ah, lebih dari 300, fa fi kulli mi'ah syatun. Setiap 100, 1 ekor kambing. Jadi makin banyak, makin berkurang. Tadinya kan 1/40. Harusnya kan kelipatan 80, tapi ini enggak. Ketentuan dari ajaran Islam ini tidak kelipatan 40, harusnya 41, 82, enggak begitu. Ya. Nanti kalau sudah 300, 3, 400, 4, 500, 5, begitu. Fa idza kanat sa'imatu rajul naqisatun min arba'in syatin, kalau kurang dari 40, karena batas minimal 40, ya, wahid falaisa fiha sadaqah, maka tidak perlu zakat. Bebas zakat kalau kambing yang dimiliki kurang dari 40, ya, Pak. Sebenarnya pelihara kambing itu mudah kalau punya lahan, cuma yang nggak tahan itu malingnya. Kalau di kampung sini, jadi daerah sini, yang nggak tahan itu maling. Jadi kebanyakan ya itu habis karena maling. Ya, kita sudah tulus, serius, nah itu jadi penjagaannya harus ketat. Begitu juga apa sajalah, lele, ikan, sama juga dimaling. Nah, kemudian wala yujma'u illa ayasyarabuha, kecuali pemiliknya berkehendak, maksudnya sedekah, ya. Wala yujma'u baina mutafarraq wala yufarraq baina mujtama' khasyata sadaqah. Tidak boleh digabung. Yang terpisah tidak boleh digabung. Dan tidak boleh dipisah antara yang sudah ngumpul khasyata sadaqah karena takut sedekah. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah. Bagaimana kalau seseorang joid 2 orang, terus jumlah kambing yang berhasil diternak 40. Kan 40 itu milik 2 orang. Ya. Yataraja'an bainas bisawiyah. Nah, itu tergantung kesepakatan. Ya, jadi 40 memang 40, cuma pemiliknya 2. Karena join kan. Nah, keluar nggak itu? Nah, untuk keluar apa enggak ini tergantung pemiliknya katanya. Ya, jadi pada prinsipnya mah karena 1 orang cuma 20 berarti nggak memenuhi syarat. Karena kan hukum itu hitam putih, ya. Nggak bisa pertimbangan akal, nggak bisa. Jadi hitam putih. Contohnya gini, sholat subuh itu wajib untuk semua kaum muslim. Nggak peduli dia miskin, nggak peduli dia kaya, nggak peduli dia nganggur, nggak peduli dia kerja. Sama 2 rakaat. Nggak boleh palah pilih. Itu kan buat yang sibuk, yang nganggur mah harusnya lebih. Nggak boleh berpikir begitu. Ya, karena hukum itu hitam putih. Kalau nggak begini ya begitu. Memang ada anjuran, ya kan? Nah, sholat sunnah, gitu kan. Begitu juga zakat. Zakatul fitri, ya 2,5 kilo makanan pokok. Terus kalau ada yang berpikir, itu kan untuk yang nggak mampu. Untuk yang mampu, yang kaya raya, 2,5 ton. Silahkan dikeluarkan. Tapi yang lebih dari 2,5 kilo, dicatat oleh Allah sedekah. Kewajibannya tetap 2,5 kilo. Karena itu, kewajiban ini untuk semua. Laki-laki, perempuan, anak, bayi. Ya, kalau zakatul fitri ini kan nggak hanya diwajibkan kepada yang mukallaf kan. Ya, asal dia pernah menikmati Ramadan, dia wajib zakat.
Contohnya, seseorang pernah hidup 1 hari di bulan Ramadan, maka dia harus mengeluarkan zakat. Atau orang melahirkan di hari terakhir Ramadan, maka harus dikeluarkan zakat. Ya. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah wa la yakhraju fi sadaqah harimatun wala dzatu awar. Tidak boleh dikeluarkan untuk sedekah yang sudah tua. Maksudnya binatangnya sudah tua, sudah tidak produktif. Ini tidak boleh. Wala dzatu awar, tidak pula binatang yang cacat. Yang cacat nggak boleh. Illa ayyasya'ul musaddaq, kecuali si pemilik kambing ya bersedekah. Sedekah mah boleh-boleh aja. Yang pincang disedekahin nggak masalah. Tapi kalau untuk zakat harus yang KW1. Wa fir riqah, dan dalam riqah rub'ul usyr. Fa ilam takun ila tis'in wa ma falaisa fiha sadaqah ila ayasyarabuha. Riqah ini apa? Nanti riqah diartikan riqah. Nanti ada anus ya. Apa itu? Riqah ini fiddatul khalisah, perak. Pada riqah adalah rub'ul usyur, 1/40. Ya, kalau dirham itu nanti disebutkan 200 dirham. Kalau dirham itu dimulai dari 200 dirham. Jadi mata uang yang terbuat dari perak, itu koin ya, koin perak itu namanya dirham. Itu beratnya 3,11 gram. Tapi sekarang baik koin perak namanya dirham, koin emas namanya dinar. Tapi sekarang diplesetin, ya. Aslinya dirham itu koin dari perak. Dinar koin dari emas. Tapi sekarang ada mata uang kertas namanya dinar. Sama dengan rupiah gitu. Dan dinamai dirham. Jadi menjadi nama. Ya. Menjadi nama gitu. Bukan lagi hakikatnya. Seperti Kuwait itu menamakan mata uangnya dengan dinar. Tapi kertas, uang kertas dinar. 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar. Jadi dinamai dinar. Nah itu berarti sudah nggak sesuai ya. Kita kembali ke sini. Fa ilam takun ila tis'in wa mi'a falaisa wa fi riqah, pada riqah itu 1/40 ya, 1/40 ya, 1/40. Fa ilam takun ila tis'in wa mi'a falaisa fiha sadaqah. Kalau kurang dari kurang dari nisab, maka falaisa fiha sadaqah illa yasha'u rabbuha, kecuali yang punya mau sedekah. Waman balagat indahu minal ibil sadaqatu jada'a wa laysat indahu jada'a wa indah hiqqa fa innaha tuqbalu minhu al hiqqa. Barang siapa yang sampai padanya onta hiqqa, ya, sampai padanya onta wajib jada'a, tapi tidak ada ya, umur yang lebih muda, seharusnya 3 tahun tidak ada yang 4 tahun. Maka yang 4 tahun bisa diterima. Fa inna tuqbalu minhu ahiqa wa yaj'alu fiha ma'aha syataini in taisarhuma lahu. Dan menjadikan keduanya syataini. Kalau mau ditukar kambing berarti 2 ekor kambing. Ini staisarata, kalau mudah baginya. Au isrina dirham, atau 20 dirham. Wa malam balagat indahu sadaqatul hiqqa, barang siapa yang wajib mengeluarkan onta hiqqa tapi tidak punya adanya jazaa, fa inna taqbilu min jazaa, maka juga diambil jazaa. Ya, jadi petugas zakat jangan mempersulit. Wa yu'tihi musaddiq isrina dirhaman law syataini, dan orang yang sedekah memberikan 20 dirham untuk 2 ekor kambing. 20 dirham.
Satu dirham itu 3,11. Ya, 3,11 itu sekarang sekitar 100.000. Nah, kalau 100.000 berarti berapa itu? 2 juta ya. Nah, 2 juta. Jadi 2 juta untuk 2 ekor kambing. Wah, murah amat. Bisa kebeli nggak? Nggak salah ini. 20 dirham. Ini di zaman Rasul kali ya. Nah, harganya beda dengan kita. Jadi setahu saya, dirham dan dinar ini tidak mengalami penurunan. Dulu di zaman Rasulullah berkurban itu 1 dinar. Setara dengan 1 dinar. Kalau sekarang 4/4 gram emas, bisa nggak kebeli kambing? Karena 1 gram sekarang 1,5 juta, berarti 6 juta. Kebeli kan? Nah, perak di zaman Rasulullah itu dirham ya, 3,11 gram itu kebeli ayam. Ya, jadi kurang lebih 100.000 lebih ya. Kita nggak tahu sekarang kalau dinar, kalau emas naik pasti perak juga ikut naik. Karena setiap tambang, setiap penambangan, saya baru tahu ya, perak dan emas itu satu paket. Setiap ditemukan emas, di situ ada perak. Jadi peraknya jumlahnya lebih besar. Karena saya pernah ceramah di Cikotok, daerah penambangan. Jadi penambangan swasta ya, penambangan sipil. Masyarakat situ gali tanah dapat perak. Jadi hampir semua rumah tangga itu pasti menyimpan perak. Perak mentah. Atau perak mentah itu perlu diolah lagi. Jadi di sana tuh suka ada toko emasnya tulisannya menerima emas mentah, menerima perak mentah. Jadi kata-kata mentah itu kita lihat banyak di toko-toko emas sana, di Malingping banyak. Nah, itu karena mereka itu gali sendiri, ya nggak tahu bagaimana bentuknya, apa kerikil, bagaimana nggak tahu. Itu nanti dibakar lagi. Mereka nyimpannya gelondongan kayak singkong aja gitu di rumah. Nah, dari sekian banyak perak tuh ditemukan emas. Jadi emas itu jumlahnya jauh di bawah perak. Karena itu harganya mahal. Kesimpulan pada hadis ini sebagai berikut. Al-khabaru zahirun annahu marfu' ilan nabi wa laisa mauqufan ala Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini zahirnya adalah marfu', terkonfirmasi marfu' itu. Ya, bukan mauquf. Mauquf itu adalah omongan sahabat yang tidak sampai pada Rasulullah. Jadi sahabat ini ngomong ada asalnya enggak, atau ngomong kayak kita. Ya, mengatasnamakan orang tua, tapi ternyata bukan. Nah, kalau sahabat ini dijadikan patokan juga oleh para ulama, karena mereka ngomongnya itu jujur. Ya. Jadi sahabat itu jarang ada yang bohong. Mungkin 1-2 ada ya. Kalaupun mereka bohong, artinya tidak sesuai dengan kenyataan, itu sifatnya uzur. Boleh jadi lupa. Jarang yang sengaja memalsukan ucapan Rasulullah. Jarang sahabat. Atau barangkali tidak pernah terdengar. Kesimpulannya, jadi bukan mauquf wa raf'u sharih. Sementara hadis marfu itu terang, bisa diterima. Al-hadis bayanun li faridati zakat. Hadis ini menjelaskan kadar zakat. Wa huwa ta'kidun lima warada fil Qur'anil Karim minal amri biha. Hadis ini menguatkan apa yang ada pada Quran tentang perintah zakat, yaitu surat 9 ayat 60 ya. Innamas sadaqat, itu untuk pos-pos zakat. Fi ayatin katsira, pada ayat yang banyak, karena menyebut salat hampir jarang tersendiri, kecuali wa atu zakah.
Aqimus shalah wa atuz zakat, selalu begitu. Tapi zakatnya berapa? Dalam Quran tidak dijelaskan secara rinci. Angkanya berapa? Jadi kalau orang tidak menambahkan hadis sebagai keterangan, dia akan sulit mendapatkan kadar zakat. Wa annaha wajabat limuwasat, dan zakat itu wajib untuk yang mampu, yang longgar. Li annaha la takun ila fi malin lahu balun. Karena zakat itu diwajibkan pada harta yang lebih, bukan harta primer, ya. Artinya orang yang begitu dapat dimakan itu pasti nggak zakat, ya. Dapat habis gitu ya. Jadi boleh jadi kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya. Nah ini apa lagi? Jadi boro-boro bisa nyimpen. Wa huwa nisab, maka ketentuan zakat itu terikat oleh nisab. Nisab itu kadar minimal yang harus dikeluarkan. Wa nisabu kulli jinsi minal amwal bima yahtam wasat kama sayati. Adapun nisabnya sebagai berikut. Al fardu muradafil wujub wa huwa istilah jumhur. Fardu dalam masalah selain haji, ya, fardu dan wajib dalam masalah selain haji adalah sama, sinonim. Tapi kalau masalah haji, fardu dan wajib itu berbeda. Ya, fardu tidak bisa digantikan. Kalau dalam haji, ya, fardu itu sama dengan rukun. Kalau wajib harus dijalankan, tapi bisa diwakilkan. Seperti melempar jamarat, ya, melempar jamrah. Kalau fardu ada 5 kalau nggak salah ya. Ihram, ya, rukun sama dengan rukun. Ihram, kemudian yang utama wukuf di Arafah nggak bisa digantikan orang lain. Dan itu kalau kita gagal hadir di Arafah pada tanggal 9, gagal hadir, waktunya dimulai dari zuhur sampai maghrib, maka hajinya tidak sah. Ya, walaupun beberapa menit saja harus hadir, entah di sebelah mananya, yang penting batasnya itu harus di Arafah. Di mana sih, karena yang penting masih di Arafah. Nah, kita kembali sini. Innal kafir laisat mukhataban bizakat wa ahkam syariah. Orang kafir tidak dialamatkan syariat. Jadi syariat tidak berlaku untuk orang kafir. Ya, karena arah dari perintah ini selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Orang kafir gimana? Orang kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam, maka dia wajib bayar jizyah. Jizyah itu pajak. Ya, kalau orang Islam tidak ada pajak, ya zakat itu. Kalau dalam sebuah negara yang dijalankan syariat Islam, kita tidak dikenakan apapun kecuali ya zakat. Orang kafir gimana? Orang kafir karena hidup di lingkungan umat Islam, dia bayar jizyah. Jizyah itu dipakai negara untuk keamanan. Ya. Tuh, di negara Islam begitu. Untuk mereka yang tidak punya harta, tidak dibebankan. Kalau kita pembebanannya cukup banyak. Melintas di jalanan bayar. Punya kendaraan bayar. Naik kendaraan bayar. Pajak banyak. Ya, pajak kendaraan. Kendaraannya sendiri bayar. Orangnya juga bayar. SIM, ya kan? Per 5 tahun. Terus punya rumah ya bayar PBB. Bayar PBB. Mau ngebangun harus ada izin. Terus makan-makan di restoran 10% apa ya? PPN. Pajak. Kena pajak. Sekarang udah yang 11 naik jadi 12. Tapi mungkin yang barang mewah ya. Tapi memang itulah negara kita. Jadi seburuk-buruknya Indonesia itu negara kita. Masih carut-marut. Ya. Maka sekarang ada program online
itu sudah jauh mengurangi pungli. Nah, sudah jauh. Alhamdulillah, negara sudah semakin tertolong. Kalau dulu masih wah, banyak yang. Kita kembali ke sini. Kita harus peduli negara ya. Sebagai warga negara itu tidak dibenarkan kita tidak peduli negara. Kita harus peduli negara. Dalam bentuk apapun. Sebab Anda juga hidup di Indonesia dinaungi oleh negara. Jangan lagi seneng lupa. Lagi susah aja deket tuh. Jangan. Di negara-negara Eropa juga seperti di Jerman, pajaknya itu 50%. Jadi kalau kita dapat 10 juta, oleh negara diambil 5 juta. Tapi mereka konsekuen, masalahnya jujur. Ya, dijamin 2 hal, bebas dari biaya, pendidikan dan pengobatan. Nah, kalau Indonesia pengobatannya tanggung. Ada yang tidak di-cover oleh BPJS. Tuh, ngantrinya panjang, tidak bisa online. Padahal kan orang nggak sempet tuh, karena kan online nggak bisa. Kan tadi saya udah tetap nggak diberlaku. Yang hadir itulah. Susahnya gitu tuh. Kita lanjutkan. Yajibu zakat fil ibil idza balagat khamsan. La yus'alimu zakku fakmi dari zakat walahu man usa'i min ziyadah. Orang yang zakat tidak akan dibebankan lebih dari kadar zakatnya. Ya, jadi artinya petugas tidak boleh mengambil lebih dari yang ditentukan. Kalau zaman dulu ini belum online, sekarang sudah online semua. Walahu man usa'i min ziyadah. Nah, susahnya di Indonesia ini ya, sekarang ini semua orang seharusnya menjadi wajib pajak. Ya. Jadi punya NPWP. Sebab kalau Anda buka rekening bank tidak punya NPWP, tidak akan diterima. Itu secara hukum. Tapi beberapa bank ya masih memberlakukan tanpa NPWP. Kenapa? Karena dia konsekuen pakai NPWP, pada nggak mau. Ya otomatis nasabahnya nanti berkurang. Apalagi ada beberapa orang yang perlu bank, ya, tapi uangnya nggak ada, uangnya pas-pasan pakai NPWP. Ya. Kalau sudah tercatat NPWP, setiap tahun harus lapor. Itu susahnya. Jadi kalau buka rekening harus ada NPWP. Kalau punya NPWP harus lapor. Terus antara yang punya dengan nggak punya, perlakuan negara sama. Ini harus dibedain. Yang taat harusnya diberi kompensasi. Kalau dulu kompensasi. Orang yang mau terbang ke luar negeri, ya, yang punya NPWP bebas, nggak bayar lagi. Tapi yang nggak punya bayar 1 juta dulu mah. Nah, sekarang sama. Tuh, nggak enaknya begitu. Ya. Kemudian idza yajibu ala kulli khamsi min ibil syatun hatta tablugha tajibu zakat fil ibil idza balagat khamsan. Wajib zakat pada onta apabila onta itu sudah sampai 5. Jadi kalau masih di bawah 5 tidak wajib zakat. Wa fil ghanam idza balagat arba'in, pada kambing sampai dengan 40. Nah, ini yang ditentukan zakat ini kebanyakan binatang tertentu. Gimana dengan ayam? Karena ayam nggak disebut, mereka nggak zakat. Nah, yang bergerak adalah hati nurani. Bagaimana hati nurani Anda? Jadi harus sedekah. Ya. Wa yu'aqabu wa fil baqar idza balagat 30, dan pada sapi ya dimulai dari 40, di bawah 30 ya. Jadi kalau kambing 40, sapi 40, sapi 30, onta 5. Wala zakat ala waksi wa huwa ma baina faridatain. Tidak ada zakat pada wakas. Wakas itu selisih antara 2 angka.
Ya, contohnya untuk kambing 40 sampai dengan 100. Bagaimana 41, 42, 43 apa dihitung juga? Nggak dihitung, sampai 100 baru. Ya. Wa huwa ma baina farda ini au fi maduna nisab, atau di bawah nisab. Kambing dimulai 40. Bagaimana kalau punya 10? Kalau 10 tetap bebas sebelum 40. Jadi nggak di flat gitu. Oh ya, seperempat puluhnya bagi aja, nggak begitu. Ka'arba'in, contohnya seorang punya onta cuma 4, falaisa fi sedekah, maka tidak perlu zakat. Illa ayyukhrija sahibuha minha naflan minhu, kecuali yang pemiliknya berkesadaran untuk sedekah. Tapi namanya bukan zakat, sedekah. Ya. Walaisa wajiban alaih, dan tidak wajib atasnya. Saya dengar pemerintah Arab Saudi juga sudah mewajibkan bayar listrik kepada warganya. Karena mereka juga udah ngitung-ngitung ya, cadangan minyaknya mulai habis. Pembangunan butuh biaya. Ya, Indonesia sebenarnya kaya raya tapi nggak tahu gimana ya. Saya nggak tahu lah. Pusing ngomongnya. Kan? Makanya beberapa anak muda ada yang berinisiasi untuk pindah warga negara. Mereka-mereka yang berhasil, ya, terutama mereka-mereka yang kuliah di luar negeri. Contohnya di Singapura berhasil mereka, udah mereka menetap di sana. Yang di Arab juga nggak pulang lagi. Ini kebanyakan justru yang berkualitas. Ya, karena dulu waktu Pak Habibie mengumpulkan banyak sarjana, disekolahin dengan janji mereka akan pulang lagi ke tanah air. PTDI-nya dibubarin. Udah semuanya kemana-mana. Melanglang buana. Atau kemanyangan kata bahasa sini. Kebenaran. Sudah tidak terikat lagi. Ya, jadi mereka bekerja di luar negeri, diterima dengan gaji tinggi. Itu kondisi kita hari ini. Kecuali yang beragama ya, nah, yang orang agama seperti Ustadz Firanda, nah, sudah kuliah di sana, dia balik lagi ke Indonesia. Cenderung itu, karena dia punya semangat untuk berdakwah di tanah air. Kalau di Arab udah kumpul banyak orang, ya kan? Nah, orang yang beragama, insya Allah mereka lah yang menjadi pemersatu. Banyak yang harus dipinterin nih warganya, bangsanya. Jadi dua penyakit yang kronis di Indonesia yaitu kemiskinan dan kebodohan. Miskin dan bodoh ini seperti lingkaran setan, karena miskin jadi bodoh, karena bodoh jadi miskin. Terus saja begitu, merembet terus. Wa idza balagat ibil khamsan wa thalathin ila khamsin wa arba'in fa fiha bintu makhat. Apabila onta itu sudah mencapai 5 sampai dengan 30 sampai dengan 45 ya, maka wajib zakatnya bintu makhat unsa ata alaiha haulun, yang sudah berumur setahun. Wa hamalat ummuha, induknya sudah hamil lagi. Itu bintu artinya anak, makhat tuh meteng. Jadi anaknya meteng. Ya, jadi induknya sudah hamil lagi. Nah, itu anaknya itulah dikeluarkan untuk zakat. Aidakhala waktu hamluha, artinya sudah masuk waktu hamil. Wa ilam tahmil, walaupun belum hamil. Fa ilam tujat bintul makhat, kalau bintu makhat tidak ada, maka ibnu labun. Ibnu labun itu setahun lebih tinggi. Ya. Dakhala fi salisa, yaitu yang berusia masuk ke 3 tahun. Fasarat ummuhu labunan biwat ilhamli, induknya menjadi labun. Labun itu punya susu, ya, sudah mengeluarkan susu karena dia melahirkan. Tapi nih ya, pada onta ada keajaiban, susunya tidak bisa diperah kalau dia tidak melihat anaknya. Jadi si onta ini yang punya air susu, dia tidak akan susunya mengalir diperah gitu.
secara tersendiri nggak mau dia kalau nggak ngelihat anaknya. Jadi makanya anak itu selalu dideketin, ya, tapi mulutnya ditutup. Nah, nanti kan dia ngeluarin, diperes. Kita yang butuh. Jadi kalau nggak ada anaknya nggak mau, bisa begitu. Katanya begitu. Kalau sapi kan nggak begitu, jojong-jojongan itu. Ya, anaknya di mana? Yang penting sedot aja terus. Fa ilam yajid wahidan minha ishtara ayyama syafil asah inda syafi'iyah. Kalau tidak ketemu bintu labun dan bintu makhat, maka dia membeli, ya, di mana saja, silahkan. Kalau dia nggak punya, ya dia beli onta orang lain, ya, yang bintu makhat. Nah itulah, kita ganti pelajaran. Ini fiqh tataruf, fikih kekerasan. Kali ini kita akan sampaikan ambisi menegakkan formalitas khilafah Islamiyah. Ya, kenapa orang anak-anak muda cenderung berbuat kekerasan? Antara lain ada ambisi menegakkan khilafah Islamiyah. Iqamatud daulah Islamiyah huwa fardun. Catatan dari ulama, menegakkan negara Islam itu adalah wajib. Angkarahu ba'dul muslimin wa taghafala anhu ba'du. Ini ditulis oleh seseorang nih. Banyak diingkari oleh kaum muslimin dan dilupakan. Ma'ana dalila ala fardiyatihi qiyamud daulah wadihun baina kitabillah tabaraka wa ta'ala. Padahal dalilnya itu sudah terang. Ya, menurut sini. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah menyatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu menghukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, ya. Wa yaqul wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Jadi buku ini dikarang untuk menyampaikan pikiran-pikiran itu, ya. Buku ini sudah lulus sensor di tangan para penegak keamanan, ya. Jadi sudah diuji. Nanti akan ada buku lagi versi keamanan, versi pihak keamanan. Kalau ini pihak kaum muslimin. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yaquna, itu ada, ya. Sementara sebagian yang lain telah melayakkannya, meskipun dalil tentang kewajiban menegakkan daulah sangat jelas dalam kitab Allah. Ini adalah tulisan-tulisan orang yang sadar kenapa mereka bisa melakukan kekerasan, karena terpengaruh oleh tulisan-tulisan ini. Jadi tulisan-tulisan ini dijadikan buku yang ada di otak. Sebab kalau nggak dijadikan buku, mereka akan pada saatnya meninggal, ya, akan dibawa ke kubur. Maksudnya kekerasan-kekerasan yang kontraproduktif jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi. Anda jangan merasa aman. Orang yang bermanhaj salaf mengingkari jihad itu jangan merasa aman. Pihak keamanan juga sudah tahu. Tingkah laku mereka sudah tahu. Apa keterangan dari mereka? Belum ada kesempatan. Ntar kalau udah ada kesempatan mereka juga sama. Kata mereka begitu, itu mah belum ada kesempatan. Kalau sudah ada kesempatan sama. Buktinya mereka sama orang lain aja nyerang, katanya. Secara kecil-kecilan, udah nyerang. Jadi ada sikap baroah, ya. Sikap tidak mau terima. Oh kamu sana, saya sini. Itu sikap yang intoleran. Jadi bibitnya itu dari intoleran. Sikap tidak menerima pikiran orang yang berbeda. Itu dimulai dari situ, titiknya. Ketika kita tidak menerima pendapat orang, itu mulai itu. Nanti mengeras. Ada teman, ya, di gong itu. Yo, itu. Jadi. Nah, kita lanjutkan. Wa yaqulu jalla wa ala fi suratin nur an fardiyati ahkamil ismi surati anzalnaha, dalam surat
An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha. Surat ini kami turunkan dan kami wajibkan. Wa minhu fa inna hukmah iqamata hukmi salat ala adid fardun al muslimin. Artinya begini, sebagian kaum muslimin mengatakan Islam itu punya hukum. Hukum itu tidak mungkin tegak kalau tidak di pangkuan negara. Ya, hukum itu tidak mungkin bisa jalan, hanya ngomong doang. Jangan buang sampah di sini. Terus dibalik, kalau buang sampah kenapa? Kan gitu kan? Nggak ada terusnya. Makanya buang terus. Tapi kalau di negara lain, barang siapa yang buang sampah sembarangan tidak di tempatnya, maka didenda tuh. Tuh ada, maka didenda, ada hukumannya. Nah di Indonesia kebanyakan begitu. Larangan tidak ada dendanya. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Cuma sebatas itu aja. Tapi di depan pelangnya itu ada sampah. Itu betul-betul. Betul-betul penghinaan. Ya kan? Kita kembali sini. Li'anna malam yakumul wajib ila bihi fahuwa wajib. Wa aidan idza kanat daula lam taquma illa biqital faja alai qital. Faqala azza wajal. Ini enggak jelas nih ya. Jadi Allah berfirman, kewajiban berikutnya kewajiban menegakkan daulah Islamiyah atau negara Islam karena hal itu sesuai kaidah fikih, malam yatim wajib illa fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna pencapaiannya kecuali dengan suatu hal, maka hukum tadi itu ikut menjadi wajib. Maka demikianlah ketika kita menegakkan daulah Islamiyah tidak dapat dicapai kecuali dengan perang. Tidak mungkin bisa kecuali perang. Maka perang tersebut hukumnya menjadi wajib. Nah, gitu kan? Nah, semua ini begitu juga manhaj dari Khawarij. Nah, ini dipatahkan oleh orang tua kita, ya. Dia mengatakan begini. Kewajiban perang itu sudah dilakukan oleh orang tua kita pada perang kemerdekaan. Kita sekarang sudah merdeka. Jadi kalau sudah merdeka, ya kita berjaga-jaga saja kalau ada musuh masuk. Jangan lantas dalam keadaan damai kita buat perang. Bukan, itu salah. Ya kan? Jadi maksud di sini kita ingin menyampaikan perang itu sudah terjadi. Ya, perang yang dimaksud itu kalau ada musuh. Nah sekarang yang Anda anggap musuh itu siapa? Gitu. Wong nggak ada musuh, nggak ada apa, orang semua dilantik jadi musuh. Gara-gara berbeda guru, berbeda komunitas. Ini kita tidak boleh memusuhi orang ya, yang Anda jelas harus musuhi setan, gitu kan? Inna syaiton lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh nyata bagimu. Itu Allah sudah tanda setan itu musuhmu. Jangan orang dicurigai setan. Kayaknya setan ini. Main sikat aja. Jangan. Nah ini, ekstremisme merespon negara Islam meski tidak mengedepankan formalitas Islam. Nah, Rasulullah antara yang dijawab, Rasulullah kalau mau nyerang, Rasulullah dan pasukannya tiba di suatu tempat. Beliau kalau mau menyerang satu kampung, dia dengar dulu pagi itu apa ada azan enggak? Kalau dilantunkan Allahu Akbar, maka Rasulullah meminta pasukannya pergi. Jangan. Lah di Indonesia speaker yang mengucapkan Allahu Akbar banyak. Sana. Ya nggak pantas lah diserang. Kan itu tidak layak menjadi musuh. Itu bantahannya. Rasulullah itu pun begitu. Ya. La yajuzu an nuqatil ila tahta rayatil islamiyah. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Tidak boleh berperang kecuali di bawah bendera Islam. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka seperti itulah fi sabilillah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera fanatik buta, jika dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.
Maksudnya mati di bawah bendera fanatik buta. Dan waktunya sudah habis ya. Nah, nggak banyak-banyak. Nah, demikianlah. Karena saya juga tugas ke pesantren ya. Jadi itu, saudara, penegak hukum kita, ya, penegak hukum kita terus berupaya mengamankan negeri, ya kan? Tapi mereka kehilangan pekerjaan kalau penjahatnya jadi orang baik, ya kan? Jadi mereka setelah nggak ada pelaku-pelaku kekerasan, nganggur mereka. Dolan, main. Pak tugasnya kemana? Ikut. Gitu. Ngapain? Enggak, bercanda-canda aja. Itu, saya tahu mereka sudah nggak ada kerjaan. Tuh. Jadi aparat keamanan ini mungkin saja suatu saat dibubarkan. Karena udah nggak ada orang jahat. Jangan lupa, Anda kalau tidak ada orang jahat, tugas Anda selesai. Ya kan? Jadi mereka mengupayakan supaya jahat aja gitu. Supaya sibuk. Gitu kan? Nah, itulah mereka. Jadi sehingga begini, saudara. Memang negeri kita ini yang negeri harus dijaga lah. Ya. Kita sebagai muslim harus ikut bertanggung jawab supaya negara Indonesia ini menjadi negara tetap kemayoritasanya. Ini yang kita patut jaga. Jadi kalau sampai kita mengingkari negara kesatuan, yang diuntungkan bukan orang tertentu, orang Kristen juga senang. Senang. Sebab mereka akan mengambil ruang-ruang. Kebetulan yang jadi alamat itu kita. Nah, maka kita tetap jaga, kita jadi tahu kondisi keamanan di Indonesia. Demikianlah. Hadirin, hafidhani hafizakumullah. Semoga Allah tetap memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.